Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita merayakan Hari Raya Sukot. Tentunya kita sudah disiapkan sebuah firman Tuhan yang sangat spesial bagi kita semua dan tentunya akan memberkati. Sebelum kita memulai semuanya, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama saya ajak kita semua untuk memuji menyembah Tuhan dengan lagu ini, lagu yang penuh dengan sukacita. Meskipun lagu lama, tapi saya ingin mengajak kita sama-sama belajar, kita bernyanyi, kita memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh iman. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari, sampai malamlah. Tunggu datang hari, pungutan mulia, kita bawa gandum ke gudang Allah. Tabur waktu panas, tabur waktu hujan, janganlah takut biar ribut datanglah. Sudah genaplah kerja, datang perhentian, kita bawa gandum ke gudang Allah. Sama-sama katakan. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Kami mau menabur dengan iman kami Tuhan, dan kami mau membawa berkas-berkasnya ke dalam gudang Allah. Tabur pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari, sampai malamlah. Tunggu datang hari, pungutan mulia, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum di gudang, kita bawa gandum ke gudang Allah. 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 Alright, sebelum kita lanjut ke sesi pengajaran malam hari ini, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama sekali lagi datang ke hadiratnya. Sekali lagi ucapkan syukur kita karena kasih-Nya yang luar biasa, karena berkat-Nya yang melimpah untuk hidup kita, karena kita masih diberi kesehatan kehidupan sampai hari ini. Amen. Mari kita sama-sama berkata, I love you Lord, and I lift my voice. Mari puji Tuhan kita. Mari siapkan hati kita. Saya mengundang semuanya untuk sungguh-sungguh dari hatimu, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, bukan hanya nonton aja. Sungguh-sungguh seperti kalau kita di Prisma, kalau kita lagi bersama-sama. Saya pengen semuanya sama-sama sungguh menaikkan pujian-pujian yang akan kita bawakan ini, sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Amen. Mari sama-sama katakan, I love you Lord, and I lift my voice to worship
Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Sama-sama di depan katakan, my first love is Jesus. My first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. Katakan sekali lagi, my first love. My first love is Jesus. You're the strength of my life. First love. My first joy is my Master. For you hold the keys to my life. Angkat tanganmu, sembah Tuhan, kita katakan, Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. How I love you, Jesus. Lord Jesus. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord. Yananaya so. Shikiranaya so. Yeremaya so. And I just want to praise you. Lift my hand and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. Oh, I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on
Selamat mengikuti sesi pengajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu lagi malam hari ini dengan Song of Song pasal yang ke-6. Mungkin pasal ke-6 ini adalah pasal yang paling ditunggu karena ada satu statement yang sangat familiar, seringkali diucapkan oleh orang yang sedang mungkin bercinta-cintaan, ya, orang yang sedang berkasih-kasihan, ungkapan I'm my beloved's and my beloved is mine, ya. Nah, malam hari ini itulah yang menjadi tema kita, tetapi malam ini saya juga akan menjelaskan juga di awal tentang yang namanya Sukkot atau the Feast of Tabernacle, ya. Mari kita satukan hati dulu di dalam doa. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kembali belajar firman-Mu. Kami tahu ini semua adalah kasih-Mu yang begitu besar dan begitu sabar untuk mempersiapkan kami. Untuk sungguh-sungguh kami boleh menjadi mempelai-mempelai-Mu yang dewasa, mempelai-mempelai-Mu yang siap untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu ini Tuhan, maka dari itu biar Engkau yang membersihkan hati kami dan pikiran kami. Biar setiap apapun yang menjadi kehendak-Mu boleh kami tangkap, kami pahami dan bersegera kami melakukannya. Kami percaya Engkau yang akan memampukan kami. Kami menyediakan hati kami menyediakan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur dan sungguh percaya kami menerima yang kami doakan. Mari kita sama-sama katakan amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, malam ini saya juga kaget waktu mempersiapkan ini. Baru nyadar kalau hari Jumat ini adalah hari malam gitu ya, malam hari raya Sukkot atau yang disebut sebagai Erev Sukkot. Jadi seperti kemarin itu Erev dari Yom Teruah, Erev Rosh Hashanah. Waktu hari Jumat yang kita merayakan itu ya. Nah ini adalah besok itu adalah hari raya Sukkot. Sabtu ini hari raya Sukkot atau hari raya Pondok Daun. Tetapi sering disebut juga hari raya Tabernakel. Tabernakel itu kan kemah suci yang di dalamnya ada ini, ada tabut ya. Nah dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Hag HaAsif, Feast of Ingathering. Diperingati di akhir musim menuai. Saat buah-buah panen ya hasil panen gitu yang terakhir dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung. Dan buah anggur itu diperas. Inilah waktunya. Jadi pengumpulan yang terakhir. Nah yang bagus, yang unik kata asif itu juga digunakan untuk menggambarkan the gathering of souls. Ya, jadi pengumpulan bukan hanya hasil panen tetapi panen jiwa. Soul di sini jiwa, ya kan? Dengan para leluhur mereka atau memasukkan jiwa-jiwa itu ke surga. Ya, seperti gandum yang dikumpulkan dan dimasukkan ke lumbung. Tapi akar kata asif itu secara soresnya ya, secara akar katanya itu ternyata akar kata dari nama Yusuf. Yusuf itu akar katanya di dalam bahasa Ibraninya sama Asif juga. Dan betul kita tahu bahwa Yusuf adalah bukan sekedar mengumpulkan gandum ya dimasukkan ke lumbung, tetapi dia juga mengumpulkan saudara-saudaranya sampai akhirnya menjadi 12 suku Israel yang terselamatkan ya. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu itu lagu anak sekolah minggu zamannya saya kali ya. Yang tabur pagi hari, tabur benih cinta atau bibit cinta, tabur tengah hari sampai malamlah. Tunggu datang hari, pungutan mulia, kita bawa gandum ke gudang Allah. Lalu gandum di gudang, karena itu lagu yang sebetulnya bukan menggambarkan gandum dalam artian realnya gandum ya, tetapi adalah jiwa-jiwa yang dibawa kepada ke lumbungnya Tuhan, ke kerajaannya Tuhan ya. Nah inilah Sukkot dan saya bilang di Rosh Hashanah kemarin, kelak saat dia datang untuk kedua kalinya, dia akan mengumpulkan semua gandumnya.
ya di gudang dan membuang atau serta membakar gitu yang namanya ilalang. Saat itulah akan dipisahkan. Ya kan ada firman yang berkata, eee ada gandum tapi kok tiba-tiba ada lalang juga yang tumbuh di sela-selanya gandum. Boleh nggak nih aku cabut ilalangnya? Lalu, eee, Tuhan berkata, "Nggak usah dicabut, biar aja sekarang tumbuh bersama." Tetapi akan tiba waktunya one day di mana Allah sendiri dengan para malaikatnya yang akan memisahkan gandum dari ilalang. Yang gandum masuk ke lumbung, yang ilalang akan dikumpulkan untuk dibakar, ya, dibuang ke lautan api. Saya sungguh berdoa semoga lewat belajar Song of Song ini kita semua menjadi selalu siap sedia, ya, sebagai gandum dan bukan ilalang. Amin ya Bapak Ibu. Oke. Nah, malam ini kita masuk ke pasal 6. Walaupun tidak bisa kita bahas semua pasal 6 karena cukup banyak, tapi ini adalah pasal yang luar biasa. Nanti kita akan melihat bahwa ternyata pasal ini ada hubungannya dengan the Feast of Tabernacle ya. Kita akan bahas dari ayat pertama sampai ayat keempat dulu di malam ini. Saya akan bacakan ayat pertamanya dulu. Brides to be, ya. Oh, rares of beauty. Jadi kemarin kan si Sulamit ini sudah menjawab, mau bercerita kan kepada putri-putri Yerusalem. Nah, ini adalah tanggapan dari para putri Yerusalem, ya. Oh, rares of beauty. Where then has your lover gone? We long to see him too. Where may we find him? We will follow you as you seek after him. Calon pengantin, ini brides to be itu kan calon pengantin, ini putri-putri Yerusalem. Sebetulnya kan gerejanya itu semuanya calon pengantin ya, tetapi nanti siapa yang sungguh bisa menjadi brides-nya, ya mempelainya. Duhai kecantikan yang langka, lalu kemanakah kekasihmu pergi? Kami juga sangat ingin melihatnya. Di manakah kami dapat menemukannya? Kami akan mengikutimu saat engkau mencarinya. Putri-putri Yerusalem mendengar saat di pasal 5 yang lalu, Sulamit memuji kebaikan mempelai laki-lakinya kan. Mempelaiku tuh begini, begini, begini semuanya kan. Ada 10 ya. Nah mereka terpesona mendengar penggambaran Sulamit tentang siapa mempelai laki-lakinya tersebut. Dan sekarang mereka juga jadi ingin ikut mencarinya. Mencari siapa? Mencari mempelai laki-laki ini. Iya kan? Dan pada waktunya mereka juga nanti kelak akan menjadi sulamit-sulamit. Seperti di pasal 1 waktu itu. Awal ya. Nah di pasal 5 ayat 9 kemarin gadis-gadis Yerusalem ini pernah bertanya kepada Sulamit. Bertanya apa? Siapakah dia? Betul? Siapakah kekasihmu itu? Karena mereka belum kenal siapakah dia. Tapi setelah mendengar penggambaran yang begitu mulia tentang mempelai laki-lakinya dari Sulamit ini, mereka sekarang bukan lagi menanyakan siapakah dia, melainkan pertanyaannya menjadi di manakah dia? Ya. Nah, apa maknanya ini? Ketika orang lain melihat keindahan Yesus, mereka juga akan dicengkeram oleh gairah yang kudus. Ingat kata Bosem kemarin ya. Jadi ikut bergairah, jadi ikut mengingini Tuhan Yesus ya. Nah tujuan dari semua pelayanan seharusnya adalah mengekspresikan kemegahan Yesus Kristus. Jawaban Sulamit yang berhikmat tentang siapa kekasihnya, mempelai kan gadis-gadis Yerusalem ini kan terheran-heran gitu kan. Karena udah ditinggal, udah gini kok tetap baik aja, tetap tetap cinta aja gitu ya sama emang istimewanya apa gitu kan. Hmm. Lalu minggu lalu kan Sulamit cerita kan tentang keistimewaan kekasihnya ini. Akhirnya ini semua meyakinkan putri-putri Yerusalem bahwa mereka juga memang harus mengikuti dia. Mengikuti laki-laki yang istimewa ini. Ya, mereka harus tahu di mana mereka bisa menemukan dia. Ya, duhai kecantikan yang langka, lalu kemanakah kekasihmu pergi? Orang lain memandang Sulamit sebagai contoh yang baik dari orang atau pribadi yang dia ikuti gitu ya. Maksudnya begini,
kerinduan Sulamit akan Tuhan Yesus yang melebihi semua hal lain di dunia ini, itu telah menjadikan hidup Sulamit ini menarik gitu dan indah buat orang lain yang melihatnya, ya. Dan akhirnya ini membuat orang Kristen yang lain akan berkata, gini istilah saya, "Kami rindu untuk bisa lihat dia juga dong," gitu, ya kan. Di mana kami bisa menemukan dia. Ya, nah ini menunjukkan kerinduan mereka untuk sungguh-sungguh mengenal mempelai laki-laki ini sebagaimana Sulamit sudah mengenalnya. Tadi kan ada ungkapan gini, kami akan mengikutimu saat kamu mencari dia. Artinya mereka mengerti sekarang bahwa mereka harus mengikuti cara-caranya Sulamit di dalam mengejarnya. Ya dalam mengejar Tuhan Yesus. Karena mereka sekarang mengakui bahwa mereka belum sungguh kenal dia. Dan seperti Sulamit, maksudnya gini, yang calon-calon pengantin ini ngakui sekarang, ya mereka pengen belajar dari Sulamit caranya mengenal gitu ya, seperti Sulamit mengenal dia karena mereka belum mengenal dia ya. Mereka ingin mencari dia bersama Sulamit yang sudah sedemikian memiliki kedekatan dan pengenalan akan mempelai laki-laki ini, ya. Nah, dengan kerendahan hati dan a teachable heart akhirnya mereka ingin bergabung dengan Sulamit di dalam pengejaran akan Tuhan Yesus, akan Dia. Bapak Ibu Saudara, inilah seharusnya yang terjadi saat orang mengenal Anda dan saya yang ngakunya adalah mempelainya. Ya, sungguhkah perilaku kita, kata-kata kita, dan semua respon dalam hidup kita ini mencerminkan bahwa kita ini mempelainya. Ya, yang sungguh mengenal dia, ya, ataukah kita sebenarnya belum terlalu kenal dengan mempelai kita ini, hanya ngaku-ngaku aja sebagai mempelainya. Kan banyak orang seneng pakai gambar saya mempelainya gitu ya kan. Nah benar nggak sudah kenal sungguh. Dan saat ada sesuatu yang tidak enak terjadi di dalam hidup kita, respon kita, kata-kata kita, sikap kita, nggak ada bedanya dengan mereka yang bukan atau belum menjadi mempelainya. Kalau seperti itu gitu, ya kan, nggak ada sesuatu yang menarik untuk orang kepingin belajar gitu, menjadi kayak kita gitu. Bisa paham ya sampai di sini ya? Harusnya hidup kita ini, sedemikian orang itu mungkin pertamanya heran gitu, "Kamu kok bisa cinta banget sama yang namanya Tuhan?" Gitu ya kan, mengalahkan yang lain-lain gitu, ya kan. Bahkan mengalahkan orang di dunia ini yang mungkin kita cintai. Ya, kalau itu diperhadapkan pilihan antara Yesus dengan orang yang Anda cintai, orang semua tahu Anda akan pilihnya Yesus. Nah, ini sesuatu yang makanya apa? Rarest of beauty, langka. Ya kan karena Yesusnya nggak kelihatan. Sedangkan yang dicintai di dunia ini kelihatan. Biasanya orang lebih mudah pilih itu. Ya, tapi ketika kita tidak dan itu membuat kita ini merespon apapun dengan cara yang amazing gitu buat orang lain, akhirnya gitu orang mau nggak mau mengakui, gimana sih caranya bisa kenal Tuhan Yesus sampai kayak kamu kenal? Kok sampai kamu bisa jatuh cintanya kayak begitu? Ya. Nah, coba sekarang kita lihat jawaban Sulamit atas pertanyaan gadis-gadis Yerusalem tadi. Ya, kita lihat. The Sulamit bride. My lover has gone down into his garden of delight, the place where his spices grow, to feast with those pure in heart. I know we shall find him there. Nyanyian pengantin perempuan. Kekasihku telah turun ke taman kesukaannya, tempat di mana tanaman rempahnya tumbuh, untuk berpesta dengan mereka yang murni hatinya. Aku tahu kita akan menemukannya di sana. Ya, nah saat Sulamit merenungkan kan gadis-gadis Yerusalem ini tanya kan gitu, di mana kami bisa temukan dia juga gitu. Nah pertanyaan gadis-gadis Yerusalem ini membuat Sulamit tiba-tiba nyadar gitu. Oh iya, aku tahu kemana kekasihku itu. Pasti dia pergi ke tamannya. Ya, karena kan udah kenal deket. Jadi pasti tahu dong, ya kan, ke
kesukaannya gitu pasti tahu ya. Dan aku tak adalah tamannya, dia tiba-tiba nyadar aku juga tamannya, aku ini adalah tamannya. Jadi dia sebetulnya ada di dalamku. Ya, nanti hal ini akan diperjelas yang di ayat 3. Ini kan kita masih sampai ayat 2 ya. Namun di ayat 2 ini kita harus tahu bahwa taman Tuhan itu adalah gerejanya. Yesus ada di tengah umatnya, di tengah gerejanya. Ya, ini adalah pelajaran yang terus diulangi sepanjang Kidung Agung dan bahkan sepanjang Alkitab, ya bukan? Ya, Alkitab itu sebetulnya sejak Yesus ya khususnya menyuarakan apa? Allah yang adalah Immanuel. Itulah sebetulnya tabernakel. Ya kan? Baitnya, kemahnya itu adalah kita ini. Ya. Nah, ini adalah pelajaran yang kita nggak boleh lupakan. Kita mungkin lupa di masa-masa ujian dan kehausan rohani kita bahwa kita itu bisa selalu menemukan Yesus sebetulnya di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umatnya karena kan kita baitnya, ya, gerejanya. Karena memang Yesus senang tinggal di antara mereka yang mengasihi Dia. Ya, ia tidak menunggu sampai kita ini sempurna dulu. Baru kemudian dia mau tinggal di dalam kita. Enggak. Tetapi apa yang dia tunggu? Dia menunggu sampai kita sungguh-sungguh mencari dia. Yang ditunggu itu sebetulnya bukan hati yang sempurna, yang kudus, tak bercacat celah. Baru Tuhan mau tinggal di dalam orang yang macam itu. Enggak. Tetapi yang Tuhan cari adalah orang yang hatinya itu mencari Tuhan gitu. Iya kan? Yang ngejar Tuhan banget. Ya. Nah, dan saat dia melihat ada hati yang seperti itu, ia akan tinggal di dalam kita. Di dalam kita gerejanya. Bahkan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Siapa bilang amin? Amin. Ketik amin di live chat Anda masing-masing ya. Nah tadi ada ungkapan gini, tempat di mana tanaman rempahnya tumbuh. Ya, apa maknanya? Di tamannya itu nggak hanya satu rempah, ada berbagai rempah-rempah. Betul ya? Tak seorang pun dari kita ini yang sama persis. Boring lah kalau kita sama persis satu dengan yang lain ya. Kita semua seperti berbagai rempah-rempah yang semuanya menyukakan dia ketika digabungkan. Ya, makanya banyak anggota tapi satu tubuh. Banyak karunia. Ya kan seperti itu. Tuhan adalah Tuan yang sangat senang dengan yang namanya keberagaman. Ya, keberagaman apa? Rempah-rempah di tamannya. Dan dia itu menghargai semuanya. Seharusnya itulah juga yang menjadi sikap hati kita terhadap berbagai denominasi gereja. Ya, memang tidak ada yang persis sama, tetapi kita adalah sesama rempah-rempah di tamannya yang sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Yohanes 13 ayat 35 mengingatkan kita. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bukan saling menghabisi. Ya, tapi saling mengasihi. Matius 24 ayat 11 sampai 12. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini nubuatan untuk akhir zaman dan ini yang ngomong adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita benar. Tetapi juga Yesus datang untuk mengajarkan kepada murid-muridnya tentang yang namanya kasih. Ya, karena dunia ini kesananya makin tidak memiliki kasih. Tadi Yesus sendiri berkata, ya kasih akan makin menjadi dingin. Itu sebabnya justru di masa-masa yang tidak mudah ini Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjaga agar kasih kita ini tidak menjadi dingin. Ya, dengan tujuan agar kita bukan menjadi sama dengan dunia ini. Melainkan memberi kesaksian kepada dunia ini.
Semoga Anda semua sungguh memahami hal ini dan tidak pernah ikut-ikutan menjadi orang-orang yang dengan arogan mengangkat dirinya sendiri. Tuhan nggak pernah ngangkat dirinya sendiri sebagai hakim atas semua sesama tubuh Kristus. Ya, sesama rempah-rempah di tamannya. Apa sih kita ini? Kita rempah-rempah semuanya. Iya kan? Kalau misalnya satu masakan itu kalau orang membuat apa satu masakan membuat gulai misalnya, nggak bisa gitu. Mericanya bilang bahwa saya ini paling penting gitu ya kan. Lalu garam bilang saya paling penting banget kalau cuma dikasih garam ya nggak jadi gulai. Ya seperti itu. Kalau nggak ada santannya nggak jadi gulai. Ya kan, tetapi karena ketika dicampur itulah baru menjadi sesuatu yang gulai yang enak. Ya. Nah, untuk berpesta dengan mereka yang murni hatinya. Ini berbicara tentang kesenangan mendalam yang dirasakan Yesus saat dia melihat ada hati yang murni, yang mengasihi, yang dan mengabdi kepadanya untuk menjadi mempelainya yang murni dan tulus hati. Itu sebetulnya yang harus menjadi fokus kita, bukan menghakimi, yang ini salah, yang kamu begini-begini seperti itu. Ya, ketika Yesus datang kepada kita, dia rindu melihat kita ini bersatu di sekeliling meja perjamuannya. Ya, dalam kasih yang sama bagi kita semua. Dan itulah yang dia rindukan untuk kita miliki juga di dalam hati kita. Mengasihi sesama kita dengan hati yang murni. Sekarang ini sudah langka yang namanya kasih yang murni. Yang ada adalah kasih yang diatur, ya kan? Yang di depan kelihatannya, oh iya, di belakangnya belum tentu. Ya, saya pikir kita semua bisa mulai dengan belajar mengasihi sesama teman kita di dalam, nggak usah bilang begini, mengasihi seluruh dunia, nggak usah terlalu gede menurut saya. Ya terlalu muluk gitu. Mari belajar untuk mengasihi sesama kita di dalam satu komunitas dulu. Ya, saya sering mengajak ibu-ibu di Komsel Women ya, untuk saya berkata bahwa yuk coba saling memperhatikan di dalam itu loh, di dalam Komsel itu dulu nggak usah bilang sampai ke ujung bumi, ya kan, di dalam Komsel dulu. Apakah Komsel kan dibagi tuh ada 103 orang ya, lalu dibagi di dalam kalau saya nggak salah ingat 10 grup gitu. Nah ayo perhatikan grup-grupnya dulu, pertamanya dari yang per kelompok dulu. Lalu saling merhatikan di dalam komunitas yang namanya Komsel DBE. Nah setelah itu baru nanti melebar. Demikian juga anak-anak. Ada divisi-divisinya seperti itu. Baru nanti bisa melebar. Ya seperti itu. Nah mari mengasihi sesama kita di dalam satu komunitas ini dengan hati yang tulus dan murni dan gak pura-pura. Latihannya itu dulu. Dengan cara sederhana Bapak Ibu Saudara sebetulnya. Apa cara sederhananya? Hana mengasihi dengan murni tulus adalah satu, nggak ngegosipin. Itu aja. Ini nggak laki nggak perempuan. Kalau ada teman yang sedang ada masalah. Menurut saya begini, kalau bisa kita bantu, bantulah segera. Ya segera bantu. Tapi kalau kita belum bisa membantu secara fisik misalnya ya kan, secara materi juga nggak bisa, misalnya nasehatin kok kita rasanya kurang pinter, dia lebih pinter, misalnya begitu. Mari sungguh-sungguh kita mendoakan, itu dulu ya, mendoakan dan bukan malah mempergunjingkannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau mendoakan masa sih Anda berkata, "Saya nggak bisa." Kalau diminta, "Oh mungkin tolong nasihati dia." Nanti Anda berkata, "Saya bukan psikolog kayak Bu Glory, saya bukan hamba Tuhan." Padahal hamba Tuhan juga, kita kan semua hamba Tuhan ya. Tapi kan banyak yang beralasan begitu, "Nggak bisa, saya nggak bisa nasihatin gini-gini, pengetahuan saya mungkin nggak sebanyak dia, nanti malah nggak enak," gitu ya kan. Ya udah satu aja yang pasti semua bisa. Kalau Anda dan saya berkata, "Saya itu terbeban loh Bu, terhadap si A," gitu ya kan. Mari kita doakan aja. Kalau sekarang nih banyak yang istilahnya kalau di kalangan ibu-ibu terkenal, apa, pokoknya kita jangan menjadi butejo katanya gitu, iya kan. Yang nolong enggak, tapi membicarakan iya, sampai sepanjang perjalanan dibicarakan.
Ya, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda dengan cara yang sederhana saja Bapak Ibu Saudara ya. Kita masuk ke ayat 3. He is within me. Ini masih omongannya Sulamit ya. He is within me. I'm his garden of delight. Ya, saya tadi bilang tuh ya, dia nyadar dia itu ada di dalamku gitu ya. Wong aku ini tamannya. I have him fully and now he fully has me. Nah, dia ada di dalam diriku. Akulah taman kesukaannya. Kumiliki dia seutuhnya. Dan sekarang jangan lupa kumiliki dia seutuhnya, tapi juga sekarang dia memilikiku seutuhnya. Nah, di dalam terjemahan lain mungkin ada ungkapan yang lebih familiar untuk kita. Yang dari The Passion ini nggak terlalu familiar. Lebih familiar yang mungkin misalnya terjemahan dari Amplified yang berkata, I am my beloved's and my beloved is mine. He who feeds his flock among the lilies. Ya, ini adalah pernyataan terbesar yang dibuat oleh Sulamit sebagai mempelai perempuan dalam cerita ini. Ya, Song of Song 6 ayat 3 ini adalah pernyataan Sulamit yang terbesar. Ia telah mendengarnya menyebut dia tamannya waktu itu, gitu ya kan? Dan sekarang dia memberikan dirinya sepenuhnya kepadanya, kepada rajanya, kepada kekasih hatinya ini. Ya, nah dengan pewahyuan yang baru Sulamit berkomitmen. Sekarang Sulamit berkomitmen kepada tujuan-tujuannya Tuhan. Dan kesenangan Tuhan, raja dan mempelai laki-lakinya ini. Sebelumnya Sulamit itu mencari Tuhan sih, mencari Tuhan ya. Lebih tapi untuk kepentingan dirinya. Ya, namun sekarang fokus hidupnya tuh udah bergeser, udah berubah, beralih dari dirinya sendiri kepada pribadinya Tuhan Yesus. Seluruh hidupnya sekarang adalah miliknya. Ya, saat dia berada di bawah kepemimpinannya. Itulah artinya kita itu mengakui lordship-nya Tuhan Yesus. Sebetulnya ini ya, I am my beloved's and my beloved is mine. Ini bukan sekedar ungkapan cinta-cintaan. Ya, seperti yang mungkin beberapa dari kita pikir, bukan. Melainkan ini menunjukkan apa? Istilah saya begini, ini menunjukkan level of commitment. Ya, ini menunjukkan level of commitment dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya, level yang berkata bahwa mulai saat ini ke depan gitu. Aku ini bukan milik diriku lagi, melainkan Kristus. Aku ini miliknya Tuhan Yesus. Jadi apapun yang aku mau lakuin, pikirkan, ucapkan, harus aku pastikan gitu. Harus aku synchronize gitu. Sejalan enggak? Setujuan enggak? Dan bukan bertolak belakang malah dengan kehendak dia yang memiliki aku ini. Ya, namun sekaligus juga mulai saat ini ke depannya, nah ini ya, aku juga mengerti bahwa apapun yang ada di dalam dia adalah milikku. Banyak orang sering mengklaim Yohanes 15 ayat 7. Paling senang nih orang Kristen mengklaim ini. Hati-hati, mari kita lihat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini kata-katanya Tuhan kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang paling seneng kan frasa-frasa terakhirnya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seneng banget. Lupa frasa di depannya. Iya kan? Kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Ini sebetulnya my beloved is mine and I am his. Ya, nah seperti itu gitu. Jadi kalau kita memakai ini di dalam hubungan kita dengan pasangan kita, dengan suami kita atau dengan istri kita, luar biasa. Ya, ini adalah level of commitment yang luar biasa. Artinya kita itu ketika ada sesuatu yang kita sangat ingin, tetapi pasangan kita ingin atau enggak. Dan sebaliknya juga. Ya, seperti itu. Nah, ada yang penting untuk kita sungguh pahami. Menjadi mempelai perempuannya berarti mengerti bahwa keberadaan kita di bumi ini adalah untuk dia. Ya, kita tidak menghabiskan hidup kita ini untuk diri kita sendiri.
tetapi untuk kemuliaannya dan untuk tujuannya. Kita adalah miliknya saja, eksklusif, tidak untuk dibagikan kepada yang lain. Ya, ini bukan bicara harus hidup selibat, pastinya tidak. Ya, tetapi bicara tentang hati kita. Ya, kita semua memulai perjalanan kita mengenal Yesus dengan keinginan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Kita menikmati Yesus, itu adalah fokusnya. Makanya banyak kesaksian-kesaksian di awal pasti berkatanya apa? Oh iya, dia menjawab doa saya. Dia, oh aku kaget, aku dapat ini seperti itu, doaku tiba-tiba dijawab. Aku doa sebentar aja udah dijawab, bla 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 panjang, ya. Apa yang Yesus lakukan buat aku, itu fokusnya, ya. Bukan apa yang dia bisa nikmati dari kita, ya. Kita berbicara tentang apa yang telah Yesus lakukan bagi kita dan bagaimana dia untuk kita. Dan ini adalah sukacita yang luar biasa. Ya enggak apa-apa, itu sah-sah saja. Salah Bu? Enggak. Ya sah-sah saja. Tetapi ada waktunya Bapak Ibu Saudara. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa dalam kasih kita kepadanya. Ya, yaitu dengan menyadari apa yang menjadi haknya. Bukan apa yang menjadi hak saya. Ya, apa yang menjadi haknya atas kita. Kita ini adalah apa? Umat tebusannya. Betul ya? Yang sudah dibelinya dengan darahnya sendiri. Dia mati itu Bapak Ibu Saudara untuk memiliki Anda dan saya. Betul ya? Jangan pernah lupakan ini. Artinya dia punya hak penuh atas diri Anda dan saya. Dan dia juga punya hak untuk tidak rela berbagi dengan yang lain. Ya, cintanya akan Anda dan saya adalah cinta yang eksklusif dan istimewa. Dan itu juga seharusnya yang menjadi haknya yang harus kita kembalikan kepada dia saja. Dan jangan dibagi dengan yang lain di dunia ini. Ya, siapa paham katakan amin di live chat Anda. Kita masuk ke satu ayat dari Wahyu 14 ayat 4. Saya mau tunjukkan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Tuhan sangat disukakan saat Anda dan saya mau menjaga kekudusan hati kita selain kekudusan tubuh kita. Ya, dia diberkatilah mereka yang melayani Tuhan gitu tanpa syarat dan dengan totalitas untuk tercapainya kerinduan hati Tuhan agar semua orang diselamatkan. Seperti yang Paulus pernah katakan. Saya selalu selalu tersemangati begitu. Selalu terinspirasi dan menjadi keep burning setiap kali membaca ayat ini. Dan saya sungguh-sungguh ingin seperti Paulus ini. Ya, Kisah Rasul 20 ayat 24. Paulus berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Firman ini selalu menyemangati saya saat saya harus khotbah di hari Jumat. Tetapi ada sesuatu yang saya rasakan sakit di tubuh saya. Saya selalu mengulangi ayat ini. Walaupun mengulanginya di kamar atau mengulanginya di WC, saya selalu berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Dan memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan seperti ada satu tenaga ekstra, gitu, iya kan, yang disuntikkan. Nah, untuk mereka yang seperti ini, inilah perkataan Tuhan Yesus kepada mempelai perempuannya yang sungguh dewasa. Apa itu? Kita lihat ayat 4-nya. The bridegroom king. Oh my beloved, you are lovely. Ya tiba-tiba ini baru ngobrol, Anda bisa, saya tuh suka membayangkan scene-nya gitu, ya kan.
ini gadis-gadis Yerusalem ngomong sama Sulamit. Lalu Sulamit menjawab gadis-gadis Yerusalem. Baru ada komunikasi seperti ini, tiba-tiba Tuhan Yesus, Tuan Yesus, Raja Yesus ini, the bridegroom king ini menyela gitu. Ya kan? Dengan berkata apa? Oh my beloved, you are lovely. When I see you in your beauty, I see a radiant city where we will dwell as one. Wow. More pleasing than any pleasure, more delightful than any delight. You have ravished my, ini yang ajaib. You have ravished my heart, stealing away my strength to resist you. Even hosts of angels stand in awe of you. Standing applause ya. Pengantin laki-laki raja. Duhai kekasihku, engkau cantik. Tiba-tiba Tuhan ngomong seperti itu kepada Sulamit. Ketika kulihat engkau dalam kecantikanmu, kulihat kota yang bersinar di mana kita akan tinggal sebagai satu kesatuan. Ya, pasti Anda udah bisa nebak ini di mana. Lebih menyenangkan daripada kesenangan manapun. Lebih menyukakan daripada kesukaan manapun. Telah kau gagahi hatiku, kau curi kekuatanku untuk menolakmu. Tuhan sampai enggak bilang aku sampai enggak bisa loh nolak kamu ya. Bahkan bala tentara malaikat pun, ini hanya diterjemahkan sebagai bala tentara malaikat pun terkagum-kagum kepadamu. Dan menurut saya ini standing applause ya. Nah, saat perempuan itu berbicara dengan putri-putri Yerusalem, Tuhan Yesus tiba-tiba memecah keheningan. Ya, dengan pujiannya kepada mempelai perempuan seolah mau berkata, oh kekasihku, kamu luar biasa. Cantik bahkan di dalam kelemahanmu ya. Dia memuji mempelai perempuan dan menyampaikan perasaannya yang terdalam kepada dia. Ingat bahwa Tuhan menarik diri dari perempuan Sulam ini kan, menyembunyikan diri kan di pasal 5 ayat 2 kemarinnya ya. Yaitu bahwa membawa perempuan akhirnya karena mempelai laki-laki ini bersembunyi. Akhirnya membawa perempuan Sulam ini atau Sulamit ini keluar dari malam gelap gitu untuk mencari sampai menemukan dia gitu ya. Yesus telah menguji hatinya. Sekarang dia telah mendengar penggambaran perempuan Sulam itu tentang dirinya dan penyembahannya yang luar biasa di tengah-tengah ketidakhadirannya. Sang raja memuji perempuan Sulam ini dengan beberapa metafora yang sangat indah. Apa itu kita lihat? Ketika kulihat engkau dalam kecantikanmu, kulihat kota yang bersinar di mana kita akan tinggal sebagai satu kesatuan. Di The Passion hanya begitu, tetapi di teks Ibraninya memuat nama dua kota Bapak Ibu Saudara. Kota apa itu? Kota Tirsa dan Yerusalem. Nah, nama Tirsa, Deo dulu punya teman waktu SD, di sekolah waktu SD namanya Tirsa, jadi saya ingat ini. Waktu itu saya belum tahu artinya. Ternyata Tirsa itu memiliki arti indah atau menyenangkan. Dinamakan demikian karena keindahan alamnya yang luar biasa. Yesus sedang meneguhkan kembali kasihnya. Kan habis ditinggal nih gitu ya kan. Tapi sekarang Yesus tuh meneguhkan kasihnya kembali kepada bagi perempuan Sulam ini selama dia jauh darinya. Ya, memakai istilah yang menunjukkan rasa kasih. Dia menyamakan perempuan Sulam yang penuh kasih itu dengan keindahan alam kota Tirsa. Nah, kalau kita hitung nih di Kidung Agung 9 kali mempelai laki-laki itu memuji keindahan perempuan Sulam. Saya perhatikan 2 kali di dalam pasal 1 ayat 15 dan 4 ayat 1. Lalu 1 kali di dalam pasal 2 ayat 10, 2 ayat 13, 4 ayat 7, 6 ayat 4 dan 7 ayat 7. Ya, pasal 7 ayat 7. Bapak Ibu Saudara, tidak pernah ada raja yang seperti ini. Yang mengasihi gerejanya itu dengan kasih yang kekal. Yang luar biasa seperti ini. Tirsa itu adalah ibu kota dari Kanaan. Sebelum, ini sedikit sejarahnya ya. Ibu kota Kanaan sebelum Yosua menaklukkan negeri yang diberikan kepada orang Israel tersebut. Tidak lama setelah kematian Salomo kan kita tahu bahwa sebuah perang sipil memecah bangsa Israel. Itu di 931 BC, Yerobiam, raja kerajaan utara, memilih Tirsa sebagai ibu kotanya. Ya, karena itu adalah kota
paling indah di utara. Berada di wilayahnya suku Manasye. Ya, Anda bisa membaca kisah lengkapnya nanti di kitab Raja-Raja 1 Raja-Raja 2 ayat 14 ya. Kota indah Tirsa menjadi gambaran simbolik tentang bagaimana mempelai Kristus nantinya di akhir zaman akan terlihat bagi bangsa-bangsa yang belum percaya. Mempelai perempuan Kristus akan terlihat indah oleh orang-orang yang tidak percaya ini. Orang-orang tidak percaya di sekeliling kita suatu hari nanti Bapak Ibu Saudara akan melihat pekerjaan kasih yang diselesaikannya di dalam hidup kita. Kalau Anda dan saya tetap setia dan tetap mau mengikuti prosesnya, tidak quit di tengah jalan. Ya, selain Tirsa, Tuhan Yesus mendeklarasikan bahwa mempelai perempuan sulam ini sama indahnya seperti kota Yerusalem yang adalah ibu kota rohani Israel waktu itu dan sekarang juga, tetapi sekarang juga adalah ibu kota realnya ya, secara resminya kan sudah pindah, bukan Tel Aviv lagi ya, sekarang Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang dipilih Allah untuk pembangunan Bait Salomo dan merupakan satu-satunya tempat di bumi ini yang terus-menerus diberkati dengan yang namanya hadirat Allah yang bermanifestasi. Ya namanya istilahnya Shekinah glory. Kemuliaan Allah di ruang Maha Kudus. Kemarinnya waktu kita rombongan HOTK sebetulnya mau berangkat ke Turki ya di bulan Maret. Saya udah bilang sama bapak ibunya yang ikut briefing gitu. Harus tahu bahwa nanti kalau kita ke Turki walaupun yang disebutnya lihat 7 jemaat dan juga ke khususnya Turkinya ya, kalau Patmos mungkin beda ke Turkinya. Saya wanti-wanti gitu, Bapak Ibu dan anak-anak yang sudah pernah ke Israel gitu. Jangan mengharapkan seperti atmosfer Israel ya, khususnya di Yerusalem. Ketika kita masuk ke Yerusalem itu ada sesuatu yang sulit dikatakan, tetapi gitu ya, ada yang mencengkeram. Gak usah dirohani-rohanikan, suasananya itu sudah rohani sendiri gitu istilah saya ya. Itulah yang sebetulnya disebut hadirat Allah yang sangat kuat bagaimanapun di Yerusalem ya. Walaupun ini belum Yerusalem yang baru. Ya, Yerusalem adalah sungguh-sungguh kota yang dipilih Tuhan. Tuhan menetapkan kota ini sebagai pusat penyembahannya untuk seluruh dunia nantinya, ya. Kasih setia mempelai perempuan disamakan dengan kota suci Yerusalem ini. Sama seperti Yerusalem adalah pusat dari penyembahan. Demikian kecantikan batiniah dari mempelai wanita ini terlihat dari penyembahannya. Ya, khususnya selama masa-masa ujian yang berat di dalam hidupnya. Alkitab berbicara tentang umat Tuhan itu sebagai sebuah kota. Seringkali dilambangkan sebagai sebuah kota umat Tuhan itu. Kita ini seperti sebuah kota yang katanya terletak di atas bukit. Jadi nggak mungkin tersembunyi, orang mesti lihat itu. Iya kan? Matius 5 ayat 14, Yesus sendiri yang ngomong. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya gini loh Bapak Ibu. Anda dan saya ini etalasenya Tuhan Yesus gitu. Orang yang kenal Tuhan maupun yang belum kenal Tuhan harusnya lihat Anda itu pengen kenal Tuhan Yesus. Ya kan? Kalau enggak berarti etalasenya ini enggak oke. Anda kalau jalan ke toko, ada kan toko yang Anda lewat aja enggak kepengen masuk. Tapi ada toko yang setiap orang yang lewat kepengen banget masuk sampai ngantre. Ya kan? Nah itu kenapa gitu ya, karena begitu luar biasa ya seperti itu. Nah nih Abraham mencari kota Yerusalem ini. Yang pembangunnya dia bilang dan arsiteknya adalah Tuhan sendiri. Dalam hidupnya Abraham itu mencari 2 hal secara spesifik. Kalau Anda baca Alkitab sungguh-sungguh ya. Apa yang dicari oleh Abraham? Yang pertama adalah sebuah kota yang dibangun oleh Allah sendiri. Dia bilang begitu. Tetapi yang kedua adalah seorang mempelai perempuan untuk anak laki-lakinya, Ishak. Ya. Nah, Rasul Yohanes menemukan keduanya
dalam gereja yang dimuliakan. Ketika mempelai perempuan dihiasi untuk suaminya, ia akan turun dari sorga sebagai sebuah kota. Kita coba lihat yang ditemukan oleh Yohanes, keren. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah yang bangun Allah sendiri. Lalu lanjutannya, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, inilah tabernakel sebetulnya. Yerusalem baru bukan sekedar sebuah tempat, bukan. Melainkan orang-orang atau orang-orang atau komunitas pengantin istilah saya. Yerusalem baru itu nantinya adalah komunitas pengantin. Komunitas itu apa sih? Kumpulan dari para pengantin, kumpulan dari para mempelainya Tuhan, ya. Kota yang cemerlang yang akan dibangun Allah di bumi ini. Dibangun oleh Allah sendiri di bumi ini suatu hari nanti. Dan dihiasi dengan keindahannya. Anda semua pastinya tahu ya, atau ada yang nggak tahu lagu yang berkata, oh Yerusalem kota mulia. Waktu kami semua pergi ke Israel, yang ikut ke Israel dengan saya pasti ingat ya, nggak pernah bakal lupa lah yang itu. Dari bus, guide-nya bilang, ini sudah akan masuk kota Yerusalem. Ayo, ayo, yang main gitar gitu ya kan. Terus semua pada nyanyi, ibu-ibu pun anak-anak ya. Kita menyanyi, oh Yerusalem kota mulia, hatiku rindu ke sana, ya kan. Lalu di refrennya berkata, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Saya nggak bisa lanjutin biasanya nyanyinya, udah keburu nangis. Itu kita cuman mau masuk Yerusalem yang sekarang ada di Israel. Which is itu bukan Yerusalem baru, belum Yerusalem yang baru Bapak Ibu Saudara. Tetapi kenapa air mata jatuh? Ibu-ibu, anak-anak yang sungguh tahu kebenaran firman Tuhan, banyak yang sudah meneteskan air mata, nangis waktu menyanyikan lagu itu ya. Sebetulnya karena Yerusalem baru bukan sekedar tempat, tetapi komunitas mempelai wanita. Ya, siapa dari kita yang sungguh rindu berada di Yerusalem baru? Saya, ya. Tulis saya lah di live chat Anda masing-masing kalau Anda sungguh rindu. Ya saya kasih tanda seru atau kasih tanda begini. Ya keren, saya selalu merindukan Yerusalem yang baru. Waktu mami saya meninggal ada rasa sedih karena udah nggak bisa lihat beliau lagi ya. Tetapi ada sukacita karena tahu kemana mami pergi dan one day akan sama-sama bertemu di Yerusalem yang baru. Itulah pengharapan dari orang-orang percaya. Ya, lebih menyenangkan daripada kesenangan manapun, lebih menyukakan daripada kesukaan manapun, telah kau gagahi hatiku, kau curi kekuatanku untuk menolakmu. Bahkan bala tentara malaikat pun terkagum-kagum kepadamu. Standing applause tadi. Perempuan Sulam telah berjalan melewati masa ujiannya dengan kemenangan. Iya kan? Kesetiaannya telah membuat Tuhan Yesus tidak mungkin menolaknya. Karena perempuan Sulam ini telah memikat hatinya. Bagaimana bisa memikat? Sulamit atau perempuan Sulam tetap setia kepada dia. Tidak peduli apapun yang terjadi. Ya, dan Yesus mengatakan bahwa para malaikat pun berdiri kagum. Ya, melihat telah menjadi apa Sulamit ini sekarang. Kan dulunya kayak begitu, culun, nggak dewasa, selfish. Ya sekarang kok jadi kayak begini, kagum, malaikat pun kagum gitu ya. Dia telah menjadi mempelainya yang berkemenangan dengan panji kasih ya. Dan telah sungguh-sungguh gitu. Mempelai yang berkemenangan itu mempelai yang bagaimana? Mempelai yang begini. Yang pada saat tidak bertemu dengan kekasihnya, tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika kekasihnya seolah-olah
meninggalkan dia. Berseru pun tidak ada jawaban sama sekali. Di titik itu Sulamit tetap menyembahnya. Ya, penyembahan yang luar biasa. Kalau pada saat Anda bersuka cita Anda menyembah itu bagus juga, bukan nggak bagus. Oh kalau sukacita nggak boleh nyembah Tuhan. Enggak juga, boleh. Tetapi itu masih level biasa. Ya kan? Tetapi ketika Anda ada di dalam masa-masa padang gurun. Dan di titik itu Anda tetap menyembah dia. Dan tetap bisa berkata, I love you Lord. Itu yang membuat para malaikat berdiri kagum melihat Anda dan saya. Saya berani berkata ini karena saya pernah mengalaminya. Ya, waktu itu Pak Gana sakit DBD. Ya, sakit DBD itu mungkin sakit yang sudah biasa, bukan kayak corona sekarang. Ya, banyak orang anak kecil sampai orang dewasa kena DBD. Tetapi mengkhawatirkan juga ketika trombosit ini terus turun, terus turun, terus turun. Kenapa mengkhawatirkan? Karena banyak orang yang lewat akhirnya. Dalam artian meninggal gitu. Lewatnya bukan lewat penyakitnya, lewat orangnya gitu ya. Nah, saat itu saya menunggu Pak Gana di Siloam ya waktu itu dan trombosit itu belum bisa naik, turun terus begitu. Dokter pun juga mengkhawatirkannya sampai pesan jangan turun-turun, jangan gosok gigi gitu karena takut kalau misalnya gosok gigi lalu gusinya kena sikat itu lalu berdarah, itu akan lebih mempercepat pokoknya nggak boleh terjadi yang namanya pendarahan, ya kan kalau sedang DBD itu. Di tengah-tengah yang seperti itu, saya tuh cuman mondar-mandir, doa sih gitu ya, Pak Gana tidur gitu. Enggak terlalu lemes Pak Gana itu, tetapi terus turun, trombositnya. Jadi saya Pak Gana tidur, saya jalan-jalan seperti kayak gua nih mau apa gitu ya. Tiba-tiba Roh Kudus itu berbisik di hati saya, "Nyembah Tuhan." Saya kaget, nyembah gimana? Nyanyi di waktu yang biasa-biasa aja saya tuh jarang inget judul lagu. Apalagi di masa-masa yang jujurnya pikiran saya itu enggak ke nyanyi gitulah istilah gampangnya ya gitu, enggak ke nyanyi gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan taruh satu lagu yang saya tuh sampai memikir begini, kok ya lagu itu ya yang Tuhan ingatkan. Ya kan, kan kita kalau sedih gitu kan baru sedih gitu kan pengennya lagunya yang sedih aja. Jadi ngikutin melonya perasaan kita gitu ya. Tapi Roh Kudus itu ternyata menaruh lagu itu lagu apa coba? I love you Lord and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what you hear. To be honest, Bapak Ibu, Saudara, tidak mudah berkata I love you Lord. Di saat-saat saya merasa kok Tuhan tidak turun tangan untuk menghentikan supaya trombosit Pak Gana ini. Kalaupun belum naik jangan turun terus gitu istilahnya. Begitu ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang di masa-masa yang begitu sulit, rasanya kita pengen Tuhan kapan semuanya ini berakhir, betul? Saya pernah mengalami itu. Tapi turun terus kenyataannya. Saya sudah berdoa-berdoa, saya bilang Tuhan supaya bisa naik atau at least stop jangan turun dulu. Tapi terus turun. Tetapi justru di titik itu Tuhan meminta saya untuk menyembah Dia. Ya. Anda menyembah ketika semuanya sukacita, gampang banget. Tapi berkata, I love you Lord, and I lift my voice to worship you. Di masa-masa yang kita justru butuh Tuhan tolong kita gitu loh. Tapi Tuhan malah mengingatkan kita untuk kamu nyembah aku. Ya, itu yang dialami oleh Sulamit. Tetapi saya boleh bersaksi yang luar biasa ketika saya akhirnya
Saya menari sebisa saya bukan dancer. Saya menyanyi sebisa saya bukan singer juga. Tetapi saya tahu Tuhan melihat hati saya yang menari dan suara saya yang menyembahnya. Ketika itu semua selesai, dokter masuk, dokter jaga. Anda pasti berpikirnya, oh mengabarkan sesuatu yang baik, trombositnya Pak Gana naik, begitu kan? Saya juga. Tetapi ternyata dokter jaga ini dengan wajah takut-takut membawa hasil lab dan berkata, yang sabar ya Bu, katanya gitu, ya kan? Ini masih turun, ya, bukannya naik, bukannya tetap, tapi masih turun. Ajaibnya Bapak Ibu Saudara, saya itu bisa senyum, saya balik pegang dokternya, kebetulan karena wanita juga dokternya, saya bilang begini, enggak apa-apa dok, nanti pasti naik, saya percaya. Dokter lihatin saya, dari kepala sampai kaki, sama heran. Terus dokternya ngangguk-ngangguk lalu bilang begini, oh iya iya Bu, iya iya pasti naik. Mungkin dia pikir apa istrinya terlalu stres gitu ya, nggak tahu juga. Tetapi itu memang keluar dari hati saya gitu. Jadi waktu dokter itu akhirnya keluar kan Pak Gana tidur lalu hasilnya itu diserahkan ke saya kan. Waktu beliau keluar saya tutup, saya senyum sendiri. Kenapa saya senyum sendiri? Yang dokter siapa ya? Dia atau gua gitu ya istilahnya. Tetapi itulah akhirnya ketika kita tahu menyembah dia. Sebetulnya pertolongan Tuhan itu, untuk Tuhan itu menolong Anda dan saya. Semudah membalik telapak tangan. Betul? Karena dialah pemilik kehidupan ini. Dialah Jehovah Rafa. Tetapi ketika itu belum terjadi. Ketika Tuhan sepertinya tidak menjawab doa kita. Bahkan Tuhan berkomunikasi sama kita aja enggak. Hanya silent, hanya diam. Maukah di titik itu Anda tetap datang ke altarnya dan sujud menyembah dia. Malam ini saya ingin mengajak Anda semua untuk membawa beban hati Anda. Seperti yang saya sudah tulis di broadcast, membawa beban hati Anda. Apapun itu, saya tahu di masa pandemi ini banyak hal terjadi yang tidak mudah. Ya, baik untuk anak muda, baik untuk kita, orang-orang yang sudah berkeluarga, sudah lanjut usia pun. Kita semua sama-sama mengalami sesuatu yang tidak mudah. Atau apapun itu, dalam hubungan Anda dengan pasangan, dalam ekonomi, apapun. Ya, kesehatan juga, saya juga membawa kesehatan saya. Mari kita bawa semuanya, ditulis boleh, tidak ditulis juga enggak apa-apa. Saya bawa di dalam hati saya Bu, monggo enggak apa-apa juga. Tapi mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan dan kita mau sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu
terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu Saudara, seperti saya sudah katakan di awal tadi, bahwa Hari Raya Sukot adalah juga Hari Raya Tabernakel atau The Feast of Tabernacle atau Kemah Suci. Dari Wahyu 21 ayat 2 dan 3, kita tahu bahwa mempelai wanita adalah tabernakel yang turun dari surga, berdandan untuk suaminya. Dari Yohanes 1 ayat 14, kita tahu Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Tabernakel yang diam di antara kita. Tapi dari Ibrani 8 ayat 1 sampai 5, kita tahu bahwa tabernakel yang sejati ada di surga, yaitu Yesus sendiri yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Namun kita juga tahu bahwa sejak kematiannya di atas kayu salib, tirai bait Allah itu telah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Jalan menuju kepada tahtanya sudah dibuka. Tidak ada penghalang lagi kecuali hati kita yang enggan untuk menghampiri dan menyembahnya. Tapi malam ini saya mengajak Anda semua Bapak Ibu Saudara, keluarga besar dari HOTK Ministry, untuk kita datang sujud di altarnya. Kita mau membawa semua beban hati kita, semua persoalan-persoalan kita, semua kesedihan hati kita, sakit penyakit kita, apapun itu ke altarnya. Dan saya percaya saat kita sujud di altarnya dan menyembahnya, sesuatu pasti terjadi, mukjizat pasti terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita nyanyikan sekali lagi dari awal lagu ini, dan kita mau bawa yang sudah kita mungkin tulis atau kita di handphone kita mau angkat itu saat kita menyembah Dia, saat kita sujud di altarnya, walaupun di rumah kita masing-masing. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang menyembah, dengan hati yang sungguh-sungguh mau sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus, kau pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Mari bawa semua doa kita, semua persembahan kita, semua yang ada di hati kita malam hari ini. Kita mau angkat itu di hadirat Tuhan. Dengan sikap yang menyembah, kita datang ke altarnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahi, biar Dia yang ubah hidup kita malam ini Bapak Ibu Saudara. Dan perbaharui hati kita Tuhan. Malam hari ini kami sungguh datang ke altar. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku, Biar malam ini terjadi kebebasan dari semua belenggu yang membelenggu hati kita, membelenggu hidup kita. hidupku. Barui hatiku Tuhan. Barui hatiku, sesuatu terjadi
saat datang di altarnya. Mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi saat datang di altarnya. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa ketika kami datang ke altar-Mu Tuhan dan sujud menyembah kepadamu Tuhan, membawa hati kami, membawa semua beban hati kami. Kami percaya bulu yang terkulai tidak pernah Engkau patahkan. Dan biar itu Tuhan yang terjadi malam hari ini. Hamba sungguh berdoa, Engkau yang melihat setiap hati yang malam hari ini sujud di hadapan-Mu, menyembah di altar-Mu Tuhan. Jangan tolak kami, jangan tolak kami Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh meletakkan semua beban hati kami malam hari ini hanya kepadamu. Hanya sujud di altar-Mu Tuhan. Dan kami percaya sesuatu pasti terjadi. Karena Engkau adalah Adonai kami. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan, satu perkataan daripadamu akan mengubahkan hidup kami. Dan biar itu yang terjadi di dalam hidup kami. Anak-anak-Mu semua yang malam hari ini sungguh-sungguh sujud di hadapan-Mu. Membawa semua beban hati kami. Biar semua Tuhan Engkau yang melihatnya. Engkau yang menjawab setiap doa. Engkau yang menyembuhkan setiap sakit penyakit. Engkau yang membalut setiap hati yang luka. Engkau yang memulihkan semua hubungan yang tidak baik. Semua yang retak Tuhan, semua bahkan yang sudah mati, Engkau yang hidupkan kembali. Karena kami percaya satu firman-Mu Tuhan akan membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan itu yang akan terjadi malam hari ini. Biar Tuhan di hari raya tabernakel ini, kami sungguh Tuhan datang ke kemah suci-Mu. Kami percaya dengan hati yang menyembah, Engkau melihat hati kami ini. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha rahim. Engkau adalah Allah yang maha pengampun. Engkau adalah Allah yang sungguh berbelas kasihan. Tuhan, biar malam hari ini belas kasihan-Mu Tuhan, kerahiman-Mu tercurah di dalam hidup semua kami, anak-anak-Mu. Tercurah di dalam hidup semua keluarga besar dari HOTK Ministry. Dan biar Tuhan, ketika kami meletakkan persembahan kami juga di kaki-Mu Tuhan, Engkau berkenan akan persembahan kami ini. Dan biar setiap persembahan yang diberikan dari hati yang sungguh-sungguh hancur, hati yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan pertobatan dan kasih kepadamu Tuhan. Kasih yang tulus kepadamu. Biar Engkau yang melihat persembahan itu seperti persembahan Habil yang naik ke hadapanmu Tuhan sebagai dupa yang harum. Dan biar Engkau yang menurunkan perkenananmu, tongkat perkenananmu terulur. Dan kami semua Tuhan hanya bisa bersyukur dan berterima kasih atas semua kebaikan-Mu. Kami percaya apapun yang sedang kami lewati, apapun yang sedang kami lalui saat ini Tuhan, pasti tidak ada yang terlewat atas seizin-Mu. Dan kami percaya Engkau yang memberikan kekuatan untuk setiap kami yang pada masa-masa pandemi ini sedang melewati sesuatu yang tidak mudah. Tapi kami percaya Tuhan tepat pada waktunya kami akan keluar dari padang gurun ini dengan sukacita. Karena kami menjadi mempelai-Mu, menjadi Yerusalem-Mu Tuhan, menjadi Tirsa-Mu yang begitu indah. Turun dari surga, membawa kekaguman orang di sekitar kami, membawa banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, justru ingin mengenal Tuhan Yesus lewat apapun Tuhan yang kami katakan, yang kami perbuat, melihat respon kami. Biar itu yang terjadi Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Biar setiap mulut mengaku dan setiap lidah mengaku dan setiap lutut bertelut. Mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Biar itu terjadi Tuhan. Lewat kami semua mempelai-mempelai-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tetapi Tuhan yang akan terus berbicara di dalam hati setiap kami anak-anak-Mu. Dan biar semua persembahan malam hari ini naik ke hadapan-Mu, Engkau yang memberkati kami semua satu persatu, keluarga per keluarga. Biar Engkau yang memberikan berkat terbaik, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun di dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami.
Mari semua yang percaya bahwa apapun yang kita bawa ke hadapan Tuhan malam hari ini didengar oleh Tuhan dan Tuhan yang akan menjawabnya tepat pada waktunya yang sempurna. Mari kita sama-sama katakan amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk malam hari ini Anda sudah mendengarkan semua kebenaran firman Tuhan. Persembahan bisa diberikan seperti biasa dan juga ada QR code yang bisa ditampilkan nanti di layar juga. Anda bisa memberikannya lewat QR code juga. Terima kasih untuk semua persembahan Anda dan percaya bahwa kita mau belajar untuk hidup sebagai mempelainya yang dewasa mulai malam hari ini. Kita masih akan melanjutkan Song of Song pasal 6 dengan ayat-ayat yang selanjutnya di Jumat depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah menyaksikan sesi-sesi dari khotbah OTK lewat YouTube ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan tekan tanda loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan update-update terbaru dari YouTube HOTK. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.